Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Sultan sebagai moderator. Sebelah kanan saya ada narasumber pertama yaitu Davio Dava Putra, dan sebelah kiri saya ada narasumber kedua yaitu Ahmad Ifaldi. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang integrasi nasional dalam lingkup NKRI. Di sini kami membawakan kasus yaitu tentang pembobolan dan peretasan data oleh hacker yaitu Brainchipper terhadap Pusat Data Nasional yaitu Kominfo. Nah, di sini saya akan melanjutkan diskusi atau pembahasan terkait kasus ini. Pertama, saya ingin menanyakan apa sih yang kalian ketahui dan berikan pendapat kalian terhadap adanya kasus ini. Pertama, saya ingin mendengar pendapat dari Ahmad Rifaldi. Silakan Rifal disampaikan pendapatnya terkait kasus ini. Jadi yang saya ketahui tentang kasus ini yaitu pembobolan data Kominfo yang dilakukan oleh Brainchipper, nama hackernya. Lalu data-data yang penting oleh Kominfo. Menurut pendapat saya tentang kasus ini dapat menjadi ancaman menurut saya, karena kasus ini dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu atau Kominfo itu tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa data mereka itu aman di tangan Kominfo, karena sudah dari kasus ini data-data masyarakat itu hilang karena oleh hacker. Jadi menurut saya seperti itu sih pendapat saya tentang kasus ini. Baik, terima kasih Rifal atas pendapatnya. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari narasumber kedua yaitu Davio. Bisa disampaikan Davio pendapatnya? Ya, baik, terima kasih. Menurut pendapat saya terkait kasus ini yaitu pembobolan data Pusat Data Nasional dari Kominfo, sebenarnya hampir sama dengan Muhammad Rifal, tetapi saya ingin menanyakan sendiri mengapa sebelumnya Kominfo ini tidak melakukan pencegahan sebelum terjadinya kasus ini, sehingga kita bisa ketahui dari kasus ini sendiri kualitas dari pemerintahan dari Kominfo ini masih sangat dipertanyakan oleh masyarakat, sehingga hal ini dapat menimbulkan yang namanya kekurangan kepercayaan kepada masyarakat, dan juga ini akan menimbulkan perpecahan antara masyarakat terhadap pemerintah, dan ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap negara kita ini sendiri. Dan juga saya harap kasus ini juga dapat menjadi pelajaran terhadap pemerintah yang kurangnya perhatian terhadap masyarakatnya. Mungkin pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih Davio atas pendapatnya. Nah, dari pendapat kalian berdua nih, saya nih penasaran nih, kenapa sih si hacker tersebut ngelakuin pembobolan data tersebut? Sebenarnya apa sih motifnya gitu? Mungkin kepada Rifal bisa dijelaskan sih. Saya juga pernah membaca berita bahwa hacker ini mempunyai motif, yaitu motifnya ini sebenarnya ada 3, yaitu bukan hanya karena finansial, bukan semata hanya finansial saja, karena yang menjadi motifnya itu yang pertama ada karena ingin uji coba keamanan atau penetration testing terhadap keamanan data siber Kominfo. Lalu yang kedua ada bahwa hacker berharap bahwa Indonesia sadar bahwa SDM di dalam Kominfo ini masih kurang kompeten dalam mengamankan data-data dalam Kominfo. Lalu yang ketiga yang saya baca juga, hacker ini bermotif untuk Indonesia ini sadar bahwa pusat data ini membutuhkan teknologi yang tinggi, membutuhkan investasi yang besar. Lalu hacker ini juga memposting motif ini di dalam dark webnya. Yang saya baca itu kalau nggak salah dark webnya yang bernama Ransomware Live kalau nggak salah. Lalu di screenshot ditaruh di Twitter, lalu menjadi booming semuanya, lalu pecah itu beritanya. Seperti itu sih yang saya pernah baca. Oke, terima kasih Rifal atas tanggapannya. Nah, di sini saya pernah nih mendengar berita kalau si pemerintah ini sudah dikasih kunci dekripsi ya terhadap
file-file yang sudah dibobol atau dicuri oleh si hacker tersebut, atau file yang sudah dienkripsi oleh hacker tersebut. Nah, tapi si pemerintah ini nggak bisa menggunakan kunci deskripsi tersebut agar file tersebut bisa kembali seperti semula. Nah, bagaimana tanggapannya untuk Daveo? Bisa disebutkan tanggapannya? Ya, terima kasih. Berdasarkan sumber artikel berita yang saya bacakan, yaitu katadata.co.id dan juga tempo.com. Nah, berdasarkan pernyataan dari Brandkeeper, sebelumnya dia sudah memberikan ancaman terhadap pihak Kominfo jika mereka tidak mengakui bahwa mereka sudah pernah diberi bantuan, yaitu bantuannya itu kunci deskripsi dari kode atau data yang sudah dienkripsi oleh hacker Brandkeeper. Nah, dari dalam hal tersebut, pihak Kominfo sedang melakukan proses deskripsi data semampu mereka, yang dimana mereka memerlukan waktu untuk mendeskripsikan data-data mereka yang telah dienkripsikan oleh Brandkeeper. Itu pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Nah, terkait data-data yang dideskripsikan yang dimana mereka itu mampu atau tidak, itu saya tidak tahu. Tetapi dari dalam berita tersebut itu sudah dipastikan mereka sedang mengusahakannya. Nah, sedangkan menurut saya Kominfo mungkin mampu dalam mengatasi untuk deskripsi data-data yang telah dienkripsi tersebut. Nah, mungkin diperlukan sedikit waktu lah mungkin. Tapi kita tahu sendiri terkait kualitas SDM-nya. Nah, oke, tadi Daveo sudah begitu memberikan tanggapannya kalau si pemerintah ini sudah mengakui kalau mereka membutuhkan waktu gitu ya, Dev, ya. Untuk melakukan deskripsi data tersebut. Ya. Nah, untuk sampai sekarang ini apakah udah ada berita gitu, Dap? Apakah file tersebut sudah berhasil dideskripsi atau belum gitu? Nah, untuk sekarang ini beritanya itu mungkin sudah ada, yang dimana kita ketahui sendiri itu berita yang kita kasus ini sekarang mungkin kan sudah lama. Jadi data sekarang juga sudah kembali pulih dengan 100%. Tetapi untuk prosesnya itu kita tidak ketahui secara detail bagaimana, karena tidak ada artikel atau berita yang menjelaskan bagaimana proses data itu telah selesai. Cuman ada pernyataan dari Kominfo bahwa mereka itu sedang mengusahakan melakukan proses deskripsi, yang dimana mereka mungkin lagi mempelajari data kunci deskripsi yang diberikan oleh hacker. Juga sedikit tambahan. Oke. Pernyataan dari Kominfo bahwa mereka juga tidak yakin terhadap kunci deskripsi dari Brandkeeper ini akan bisa mengembalikan data-data mereka, karena data-data sepenuhnya, karena sebelumnya data-data ini sudah diupload ke dark web, yang dimana nama dark webnya tadi ransomware. Nah, ransomware. Nah, mungkin sekian dari pendapat saya. Dan Oke, baik. Dengan dijelaskannya bagaimana kronologinya, bagaimana si hacker ini bisa membobol data tersebut dan meretas data tersebut, dan juga motif-motif yang telah dijelaskan rival tadi, bagaimana si hacker ini bisa melakukan pembobolan tersebut, saya bisa menarik kesimpulan nih, dan mencoba memberikan solusi terhadap adanya kasus ini. Menurut saya, dengan adanya kasus ini mungkin bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah itu menurun, karena data-data pribadi yang mereka punya itu, yang mereka percayakan kepada masyarakat, sudah dibobol gitu, sudah diretas sama si hacker tersebut yang Brandkeeper tadi kan. Nah, sehingga kita memerlukan solusi nih, bagaimana agar kita bisa menaikkan ya kepercayaan masyarakat tersebut terhadap pemerintah gitu. Nah, menurut saya cara agar kita bisa
meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut terhadap pemerintah adalah dengan yang pertama, kita bisa merombak ulang lah dari orang-orang yang ada di pemerintahan tersebut, yang dimana pemerintahan tersebut adalah pusat data nasional tadi, yaitu Kominfo. Kita bisa merekrut lah, seperti yang kata tadi, kita bisa merekrut anak-anak muda ataupun orang-orang yang sudah berkompeten dalam bidang keamanan siber gitu, sehingga data-data tadi yang sudah dipercayakan oleh masyarakat terhadap pemerintah bisa dikelola dengan baik dan dijaga supaya tidak diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kita juga bisa melakukan kolaborasi lah antar ahli-ahli keamanan gitu, supaya datanya lebih aman gitu, dan juga seperti pembaruan sistem keamanan supaya lebih aman gitulah dan tidak mudah dibobol gitu. Segitu saja sih dari saya terkait kesimpulan dan solusinya. Mungkin segitu saja pembahasan tentang studi kasus yang telah kami bawakan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.